Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Temanmu itu nggak akan ada selalu buat kamu. Saat kamu jatuh beneran, mereka nggak bakal tanggung jawab. Yang nanggung siapa? Ya orang tua, ibu, bapak, keluarga. Kamu pikir adil buat ibu yang tiap hari kepikiran, takut kamu kenapa-kenapa di luar? Udahlah kak, aku nggak mau dengerin ceramahmu. Aku udah tahu harus gimana sama hidupku. Putra, kakak cuma pengen kamu sadar dan punya kehidupan yang lebih baik. Makanya kakak ngomong kayak gini. Tapi kalau kamu memang tetap keras kepala, ya semua itu pilihanmu. Ya udah, jangan ikut campur masalah hidupku lagi. Aku mau istirahat. Kisah ini dialami oleh Putra, seorang pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai serabutan setelah lulus sekolah. Capek banget rasanya hidup kayak gini. Tiap hari kerja, besok kerja, tapi kerjaannya juga nggak jelas. Hari ini disuruh angkat barang, besok jadi kuli bangunan, lusa entahlah apalagi. Kerja serabutan kayak gini nggak jelas emang. Gaji pun cuma recehan, bahkan nggak sampai UMR. Orang lain mah enak cuma ngomong, yang penting ada kerjaan, ada pemasukan. Tapi apa gunanya kalau tiap kali terima upah gaji rasanya langsung habis begitu aja, nggak ada sisa sama sekali. Kadang aku mikir juga, apa gunanya aku nguras tenaga, banting tulang tiap hari, tapi nggak pernah bisa hidup layak. Udah badan sakit, keringat keluar tiap hari, tapi cuma dapet capeknya. Ya sudahlah, mungkin memang aku nggak cocok kerja beginian. Aku udah capek jadi mesin tanpa masa depan. Kalau hidup gini-gini aja, mending aku berhenti. Untuk apa aku bertahan kalau tiap hari cuma bikin diri makin sengsara? Mulai sekarang, aku nggak mau mikirin lagi soal kerjaan. Aku pengen bebas, pengen senang-senang. Toh, kerja mati-matian pun nggak bisa bikin aku kaya, nggak bikin aku bahagia juga. Jadi buat apa? Mending aku habiskan aja sisa waktuku ini buat hal-hal yang bikin aku lupa sama semua kepahitan ini. Sejak saat itu, Putra sering berfoya-foya dengan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Astagfirullah Putra, kamu pulang jam segini lagi? Kamu mabuk-mabukan lagi ya? Sampai kapan kamu begini terus? Bu, sudahlah, jangan banyak ngomel. Aku capek, mau istirahat. Capek apanya? Kerja aja nggak jelas, malah tiap hari pulang malam terus. Kamu itu anak laki-laki, seharusnya bisa bantu keluarga, bukannya malah jadi beban keluarga gini. Alah, Bu, hidup cuma sekali, ya dinikmatin aja. Daripada kerja serabutan, gaji kecil, mending aku kumpul sama temen-temen. Setidaknya aku kan bahagia. Bahagia, itu namanya merusak diri sendiri Putra. Kalau kamu terus begini, hidupmu habis sebelum waktunya. Teman-temanmu itu gak peduli sama masa depanmu. Mereka cuma ngajak kamu senang-senang. Setelah itu ya kamu akan ditinggalin. Udah Bu, udah. Jangan samakan aku dengan harapan ibu. Aku ini gak sehebat yang ibu mau. Kerja juga gak ada yang nerima. Tiap kali nyoba juga gagal. Jadi buat apa aku susah payah kalau akhirnya tetap jadi pecundang? Kamu tuh bukan pecundang. Kamu masih muda, masih bisa berubah. Ibu cuma ingin kamu sadar, berhenti mabuk-mabukan, dan coba cari kerja yang benar. Hidup ini nggak bisa dijalani cuma dengan minum-minuman saja. Kamu pikir ibu nggak sedih melihat anaknya sendiri hancur begini? Ibu pengen kamu bisa mandiri, karena ibu dan bapak pasti suatu saat akan meninggal. Jadi nggak bisa ngerawat kamu terus. Ibu nggak usah ngomong terus. Omongan ibu nggak akan merubah apa-apa. Aku mau ke kamar. Jangan ganggu aku lagi, Bu. Putra, dengerin ibu dulu. Ada apa, Bu, kemari? Nuren, ibu kesini mau minta tolong sama kamu. Ibu tuh udah nggak tahu lagi harus gimana sama adikmu itu. Tiap hari pulang malam terus. Kadang bau alkohol, mabuk-mabukan, jalannya pun sempoyongan. Ibu capek negurnya, tapi dia malah selalu membantah dan ninggalin ibu begitu aja. Hati ibu sakit kan ngelihat anak sendiri jadi kayak gitu. Yang sabar ya, Bu. Mungkin adik masih kebawa lingkungan temennya, tapi memang nggak bisa dibiarin juga sih kalau terus-terusan
Terus-terusan begitu nanti masa depannya hancur. Makanya ibu minta tolong sama kamu. Kamu kan kakaknya. Mungkin kalau kamu yang ngomong, dia bisa denger. Selama ini kalau ibu yang nasehatin, adikmu selalu bilang, ibu ngerti apa? Ibu tuh nggak ngerti kehidupan anak muda. Ya udah Bu, nanti kalau Putra pulang, biar saya yang ngomong. Saya bakal nasehatin dia baik-baik, tapi Ibu jangan ikut campur dulu ya. Iya Ren, ibu ngerti kok. Ibu cuma pengen adikmu sadar. Jangan sampai makin terjerumus. Dia masih muda, harusnya bisa mikirin masa depan. Bukannya malah buang-buang waktu untuk mabuk-mabukan. Bener Bu, aku juga nggak mau kalau dia itu salah jalan. Mungkin dia lagi bingung sama hidupnya, makanya pelariannya ke minuman. Tapi Ibu gak usah khawatir, tenang aja. Aku bakal coba ngomong dari hati ke hati sama dia Bu. Terima kasih ya Ren, ibu udah nggak tahu lagi harus cerita ke siapa. Bapakmu juga sakit-sakitan gitu. Nggak mungkin juga aku ngomong sama bapak. Ya mudah-mudahan Putra mau dengerin kamu dan mau berubah. Sebenarnya ibu tuh capek Ren, ngurusin bapakmu yang sakit-sakitan. Terus adikmu kayak gitu, malah jadi beban keluarga. Udah Ibu, jangan terlalu dipikirin. Kalau memang dia keras kepala, nanti kita cari jalan lainnya. Yang penting Ibu sekarang tenang dulu, jangan sampai jatuh sakit gara-gara jangan sampai jatuh sakit gara-gara mikirin adik. Putra, kakak mau ngobrol sebentar sama kamu. Ada yang perlu kakak omongin. Ngapain sih kak? Aku capek, mau langsung ke kamar aja. Kamu pernah mikir nggak sih, pulang larut malam, mabuk-mabukan, kamu pikir ibu nggak khawatir tiap malam nungguin kamu? Ibu selalu lebay. Aku kan udah besar, bisa jaga diri sendiri. Dengerin kakak Put, kamu memang udah dewasa, tapi bukan berarti bisa seenaknya. Hidupmu itu bukan cuma soal senang-senang malam ini aja. Kamu harus mikirin masa depan juga. Masa depan. Semua orang ngomongin itu, tapi nyatanya sekarang hidupku ya gini-gini aja. Aku nggak peduli soal itu. Justru itu masalahnya. Kamu nggak peduli. Kamu cuma mikirin kesenangan sesaat, nongkrong, mabuk-mabukan sama temenmu. Kalau terus begini, 5 tahun lagi kamu nggak jadi apa-apa. Mau jadi beban terus buat orang tua. Kak, jangan bawa-bawa ibu deh. Aku nggak pernah maksain siapa-siapa. Aku cuma pengen hidup bebas. Ngerti nggak? Bebas itu bukan berarti ngerusak diri sendiri, Put. Kalau kamu mau beneran berubah, kakak siap bantuin. Kakak bisa kok cariin kamu kerja. Memang nggak langsung, tapi setidaknya nanti kamu punya arah, ada penghasilan. Dari situ kamu bisa bangun hidup yang lebih baik. Kerja lagi. Dulu aku udah coba kak, hasilnya apa? Gajinya kecil, bosnya cerewet, hidupku malah tertekan. Mending aku kayak gini aja, bebas, seneng tiap hari. Itu bukan kebebasan Putra, itu pelarian. Kamu mabuk cuma buat nutupin rasa kecewa sama hidup. Percaya deh sama kakak, mabuk gak bakal nyelesain masalah, malah nambah masalah baru. Kalau kamu terus kayak gini, kakak takut kamu bakal nyesel suatu saat nanti. Nyesel? Aku gak akan nyesel kok, justru aku seneng. Teman-temanku nerima aku apa adanya. Mereka gak nuntut aku harus sukses ini itu. Temanmu itu gak akan ada selalu buat kamu. Saat kamu jatuh beneran, mereka gak bakal tanggung jawab. Yang nanggung siapa? Ya orang tua, ibu, bapak, keluarga. Kamu pikir adil buat ibu yang tiap hari kepikiran takut kamu kenapa-kenapa di luar? Udahlah kak, aku gak mau dengerin ceramahmu. Aku udah tahu harus gimana sama hidupku. Putra, kakak cuma pengen kamu sadar dan punya kehidupan yang lebih baik. Makanya kakak ngomong kayak gini. Tapi kalau kamu memang tetap keras kepala, ya semua itu pilihanmu. Ya udah, jangan ikut campur masalah hidupku lagi. Aku mau istirahat. Aduh, gimana ini? Duit di dompet udah habis. Besok malam anak-anak udah ngajakin party lagi. Masa aku nolak sih? Mereka pasti mikirnya aku nggak seru kalau nggak ikut nongkrong bareng. Tapi masalahnya kantongku ini udah kering. Duit kemarin udah habis buat beli botol. Sekarang sisa receh-recehan, mana cukup? Aku harus cari cara lain ini. Tapi pinjem ke siapa ya? Kalau ke temen, belum tentu mereka ngasih. Lagian mereka semua ya sama aja duitnya.
Apa aku minjem aja ke ibu ya? Tapi kalau aku bilang terang-terangan buat party, udah pasti dimarahin habis-habisan. Gimana kalau aku pura-pura aja ya nyari kerja di luar kota? Pasti ibu bakalan mau ngasih duitnya. Tinggal aku bilang aja ntar butuh uang ongkos buat berangkat, sewa kos, sama biaya hidup awal. Nah, ide bagus ini. Aku minta aja 2 juta. Cukup lah buat party malam ini. Bu, Putra mau ngomong sesuatu, Bu. Jadi belakangan ini Putra mikir kayaknya Putra harus mulai cari kerjaan, Bu. Dan aku dengar dari temen katanya ada lowongan karyawan pabrik di luar kota, Bu. Serius, kamu beneran mau kerja? Jangan cuma alasan doang loh ya. Soalnya ibu udah sering dengar janji-janji kamu. Putra serius, Bu. Putra sadar nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau Putra kerja di pabrik, paling nggak Putra punya gaji tiap bulan, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya kamu mau berubah juga. Ibu senang dengarnya. Dan ibu udah lama nunggu momen ini. Jadi beneran, kamu niat kerja. Iya, Bu. Kali ini aku beneran serius. Aku pengen buktiin kalau aku bisa tanggung jawab. Kalau gitu ibu senang banget. Kamu butuh apa aja untuk berangkat keluar kota? Untuk awal, Putra butuh biaya hidup, Bu. Soalnya kalau udah sampai sana, masih harus nunggu pengumuman dari pabrik. Jadi butuh bekal yang cukup. Ya, kira-kira 2 juta lah buat makan sama biaya kos. 2 juta ya? Ibu sih ada tabungan, nggak banyak. Cukup lah kalau buat ngasih kamu 2 juta. Nanti ibu ambilin dari tabungan aja. Makasih banyak ya, Bu. Iya, ibu doain semoga kamu diterima kerja di sana. Amin. Ya udah, nanti ibu siapin uangnya, kamu bisa berangkat kapan aja. Dan jangan lupa kabarin ibu kalau sudah sampai di sana. Iya, Bu. Aku pasti kabarin.